Selamat datang, perkenalkan nama saya Puspitasari Nurul Darojati Prayoga, dosen Prodi S1 Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Selamat datang di video pembelajaran. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah kaitannya dengan tantangan dan juga hambatan praktik pekerja sosial di rumah sakit. Nah, sebelum kita mulai dari materi yang tadi, kita membahas terlebih dahulu kaitannya dengan mandat dari pekerjaan sosial. Nah, menurut Skidmore dan Thackeray, bahwasannya mendefinisikan bahwasannya dari praktik pekerjaan sosial adalah suatu bidang keahlian. Jadi berbeda ya kaitannya dengan volunteer, karena tadi pekerja sosial tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai macam upaya profesionalnya, kaitannya untuk membantu agar klien kita dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Nah, fungsi sosial seperti apa? Yang pertama adalah klien kita dapat menyelesaikan masalahnya, klien kita dapat memenuhi kebutuhannya, klien kita dapat menyalurkan aspirasinya, dan klien kita dapat berperan sesuai dengan status sosialnya. Jadi poin dari keberfungsian sosial teman-teman perlu ingat ya. Dan selanjutnya adalah kaitannya fungsi-fungsi sosial tadi adalah melalui berbagai macam proses interaksi agar dapat orang tersebut gitu ya, klien kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara memuaskan, secara optimal. Itu adalah tujuan dari mandat pekerjaan sosial. Nah, pendapat lainnya menurut Wibawa dan kawan-kawan, kaitannya praktik dari pekerjaan sosial ini adalah tadi ya, sama kaitannya dengan memiliki kompetensi keahlian, karena kita didasari oleh kerangka profesional melalui pengetahuan atau knowledge, value, kaitannya dengan nilai dan juga kompetensi dan juga sikap ya, seperti itu. Nah, sehingga tadi pekerja sosial itu akhirnya memiliki kekasan dari praktiknya tadi untuk bisa memanipulasikan dari perilaku-perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa memanipulasi tingkah laku manusia? Nah, pernah mendengar statement bahwasanya social work is an art atau pekerja sosial adalah sebuah seni, di mana tadi pekerja sosial dapat memanipulasi dari perilaku-perilaku manusia dengan tujuan dari praktik pekerjaan sosial itu sendiri untuk memulihkan dari keberfungsian sosialnya. Jadi karena tadi sasaran dari pekerja sosial itu adalah manusia, di mana manusia itu memiliki permasalahan yang kompleks, lalu juga manusia itu berkembang dengan dinamis, maka dari itu bagaimana treatment yang diberikan kepada manusia tersebut adalah melalui sebuah seni. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hambatan praktik dari pekerja sosial di rumah sakit. Yang pertama adalah ketidaktahuan masyarakat bagaimana tentang sumber pelayanan kesehatan. Jadi banyak sekali masyarakat kita yang tidak tahu bagaimana cara untuk mengakseskan kepada sistem sumber kesehatan. Bisa jadi tadi kendala-kendalanya kaitannya dengan jarak, lalu juga minimnya dari sumber komunikasi dan informasi, itu banyak sekali terjadi di lapangan. Seperti itu. Nah, bisa jadi tadi masyarakat tahu ada sistem sumber pelayanan kesehatan yang bisa diakses, tapi tidak tahu bagaimana caranya mengakseskan itu. Atau bisa jadi bahkan banyak masyarakat yang tidak mau untuk mengakses tersebut karena memiliki permasalahan-permasalahan di belakangnya gitu. Itu juga yang biasanya terjadi. Nah, selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah ada ketidakmampuan dari masyarakat untuk menjangkau tadi dengan jarak, dengan kaitannya dengan dukungan keluarga, transportasi, lalu juga ekonomi, itu biasanya menjadi pengiring permasalahan kenapa akhirnya pasien kita, klien kita tidak dapat mengakses praktik pekerja sosial di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah di zaman sekarang gitu ya, manusia itu berkembang secara dinamis. Perkembangan zaman saat ini sudah semakin kompleks, apalagi kaitannya dengan globalisasi. Kaitannya dengan itu, permasalahan sosial saat ini dan juga kaitannya dengan permasalahan ekologi, lingkungan, bencana alam gitu ya. Itu yang akhirnya berdampak secara global dan mempengaruhi kompleksitas dari masalah-masalah manusia yang dulu dengan manusia yang sekarang. Tadi kaitannya hambatan mengenai praktik pekerja sosial di rumah sakit. Nah, ternyata ada juga hambatan-hambatan yang dialami yang kaitannya berhubungan dengan kebijakan. Yang pertama, belum disosialisasikannya kaitannya dengan pelayanan medik, kaitannya utamanya dengan pedoman praktik dari pekerja sosial rumah sakit di Indonesia ya. Walaupun dalam setiap rumah sakit biasanya pekerja sosial memiliki SOP tersendiri sesuai dengan kebijakan masing-masing rumah sakitnya.
Yang kedua adalah kaitannya dengan pengakuan dan penerimaan dari pekerja sosial medis yang saat ini masih minim. Jadi bisa jadi posisinya pekerja sosial, tapi sebetulnya dari kompetensi, dari keahlian dan keilmuannya itu berbeda dari Peksos ya. Jadi hanya penamaannya saja, itu bisa terjadi. Atau bisa jadi ada tusi-tusi yang sebetulnya bukan menjadi bagian dari tugas dari pekerja sosial dan harus ditangani oleh pekerja sosial. Itu yang bisa akhirnya menjadi permasalahan tersendiri. Dan tadi kaitannya dengan penerimaan, banyak juga kaitannya di sini utamanya adalah pemberi layanan yang masih penerima layanan yang masih awam kaitannya dengan apa sih itu adalah pekerja sosial medis atau pekerja sosial yang berpraktik di rumah sakit. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir kaitannya dengan kebijakan rumah sakit yang kaitannya menjelaskan bagaimana uraian tugas dan fungsi dari pekerja sosial, kaitannya masih belum diikuti dengan perencanaan, anggaran, dan juga rekrutmen tenaga pekerja sosial dengan rasio dan juga kualifikasi yang memadai. Itu biasanya yang terjadi di hambatan kaitannya dengan kebijakan. Profesi dan peran pekerja sosial di rumah sakit berfungsi dan bertanggung jawab tidak hanya kepada pasien ataupun klien secara perorangan saja, tapi Peksos juga bertanggung jawab terhadap keluarga dan juga kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pekerja sosial dan juga klien bersama-sama untuk bekerja sama dengan juga profesi lain untuk fokus terhadap di rehabilitasi sosialnya. Nah, dalam banyak literatur disebutkan juga bahwasanya pekerja sosial atau pekerjaan sosial ataupun social work itu adalah dapat dimaknai sebagai aktivitas dan juga profesi. Nah, kaitannya dengan profesi, pekerja sosial ini disebutkan sebagai the helping profession atau profesi yang memberikan layanan untuk kemanusiaan seperti itu ya. Nah, makanya disebut helping profession di mana core utamanya adalah to help people to help themselves. Jadi pekerja sosial menolong klien sebetulnya untuk menolong dirinya sendiri. Nah, kaitannya dengan itu tadi ya kita sudah lihat, jadi sejatinya pekerja sosial itu hendaknya tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan saja, karena ada goals untuk sustainability atau kemandirian dari klien kita, sehingga banyak sekali sebetulnya roles ataupun tugas uraian yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial di rumah sakit, tidak hanya sebagai pemberi bantuan saja, tapi bisa juga kepada pendampingan pasien yang bermasalah. Tapi kita juga dapat memberikan keterampilan hidup kepada pasien, apalagi dalam proses discharge planning, rencana pasien untuk pemulangan ke rumah, bagaimana si klien ini akhirnya siap untuk kembali ke dalam masyarakat. Kita juga bisa menjalankan peran-peran sebagai konselor, orang yang memberikan supervise gitu ya, kiat-kiat dan juga opsi-opsi alternatif, lalu juga kaitannya dengan pemberi edukasi ataupun educator, supervisor, advisor, lalu juga case manager, yang membantu untuk mengorganisir daripada pelayanan pasien di rumah sakit. Lalu juga kita berperan sebagai trainer, aktivitas lingkungan hidup, lalu juga aktivitas sosial, researcher ataupun peneliti, koordinator, fasilitator kelompok, karena kita ada kaitan dengan intervensi dengan kelompok, dan juga lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya peran-peran yang bisa kita lakukan di rumah sakit itu menjadi tantangan bagi pekerja sosial. Nah, selanjutnya adalah tantangan praktik pekerja sosial itu sendiri. Yang pertama adalah bisa dirangkum kembali kaitannya dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan. Tadi ya, kaitannya dengan manusia sudah dinamis, sudah banyak perkembangan-perkembangan zaman, maka kebutuhan pasien yang terdahulu dengan pasien yang sekarang sudah berbeda. Tren kesehatan, pelayanan itu pun sekarang sudah semakin komprehensif, sehingga Peksos juga harus menyesuaikan kaitannya dengan pemahaman, keterampilannya, kompetensinya dengan tren masa kini. Selanjutnya adalah kaitannya dengan penjangkauan sumber pelayanan. Tadi dan biasanya kan tadi ada masalah masyarakat yang sulit untuk mengakses dari kebutuhan pelayanan, maka kita bisa memberikan solusi adalah kita yang bisa memberikan penjangkauan kepada masyarakat gitu ya. Kita outreach ke bawah. Oke, poin selanjutnya adalah kaitannya dengan anxiety atau kecemasan klien. Seiring dengan treatment pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit, biasanya permasalahan kaitannya dengan psikologis, emosional itu mengiringi pasien. Apalagi kaitannya dengan permasalahan-permasalahan pasien terminal illness, lalu juga pasien-pasien yang berada di dalam paliatif, ataupun pasien-pasien yang mendapatkan perawatan dalam jangka panjang, biasanya situasi kondisi emosional tadi biasanya akan sulit terkendali. Dan di sini klien membutuhkan pendampingan yang menyeluruh pada saat tahapan ini.
Nah, selanjutnya adalah kaitannya dengan lifestyle masyarakat, kaitannya dengan gaya hidup, pola konsumsi, itu yang menjadi tekanan tersendiri dan tantangan bagi praktik pekerjaan sosial di rumah sakit. Nah, selanjutnya adalah kaitannya dengan relasi interpersonal pasien dan juga keluarga. Ini biasanya menjadi permasalahan yang sering ditemui oleh pekerja sosial di rumah sakit. Tidak hanya dengan keluarga saja, sebetulnya pasien dengan pemberi layanan lainnya di rumah sakit, sehingga di sini Peksos harus bisa meningkatkan relasi interpersonal tadi, kaitannya dengan pasien, keluarga, dan juga pemberi pelayanan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang didapatkan betul-betul dapat teman-teman serap sebanyak-banyaknya. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.